Biasanya panitia-panitia yang ada di masjid itu yang jadi panitia mulai dari takmir yang paling sugih sampai yang paling miskin. Dan kadang-kadang panitia punya jatah. Dan jatahnya panitia kadang-kadang lebih besar. Masalahnya adalah kalau dia amil meskipun kaya, dia berhak atas nama amil. Tapi kalau panitia karena bukan amil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kepanitiaan zakat fitrah. Karena biasanya nanti kalau Ramadan banyak masjid, musola ataupun lembaga pendidikan yang membentuk kepanitiaan zakat fitrah. Pertanyaannya adalah, apakah panitia zakat fitrah itu termasuk amil atau bukan? Kalau bukan amil, apa konsekuensi yang harus diambil? Yang pertama, yang perlu kita ketahui, amil itu dalam Al-Quran disebutkan diantaranya dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Orang-orang yang kemudian oleh Allah disebutkan sebagai penerima zakat diantaranya adalah wal amilina 'alaiha. Siapakah amil itu? Amil itu dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dikatakan wal amilina 'alaiha, yakni as-su'at wal jubah alladzina yab'athuhumul imam litahsiliz zakah bitawkil ala dzalik. Orang-orang yang diangkat, diutus oleh penguasa, oleh imam, oleh pemimpin negara. Kata kuncinya adalah alladzina yab'athuhumul imam. Yang kedua, tidak usah jauh-jauh, kita bisa baca kitab Fathul Qorib. Dalam Fathul Qorib ketika mendefinisikan amil, Fathul Qorib mendefinisikan dengan manista'malahul imam ala akhdhis shadaqat wa daf'iha li mustahiqiha. Amil itu kata kuncinya adalah ista'malahul imam, ada istiqmal, diangkat, dipekerjakan oleh imam pemimpin negara untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Dalam kitab yang lain, dalam kitab I'anah yang kemudian bisa kita lihat juga syarahnya Fathul Mu'in, di Fathul Mu'in dan syarahnya I'anah dikatakan wal amil kasain wa huwa mayyab'athuhul imam li akhdhis shadaqah. Orang yang diutus oleh penguasa, oleh pemimpin negara untuk mengambil sedekah. Dalam kitab I'anahnya ditegaskan wa ibaratul Qurdi al amil man nasobahul imam fi akhdhil umalat minas shadaqah. Amil itu adalah orang yang diangkat oleh imam untuk mengambil sedekah. Maka amil itu kata kuncinya adalah isti'mal. Ada nasbul imam, diangkat bukan mengangkat diri sendiri. Ini di Indonesia konteks amil, maka kita bicara imam, pemimpin tertinggi di negara kita adalah presiden. Maka kalau kita bicara amil, maka mengacunya kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam konteks Indonesia. Di Indonesia, undang-undang dan peraturan zakat itu yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Makanya hasil Bahsul Masail NU itu biasanya berubah-berubah tergantung undang-undangnya. Bahsul Masail NU pernah ada tahun 2005. Itu juga akan beda hasilnya dengan yang terakhir itu kalau tidak salah 2016. Itu hasilnya beda. Kenapa? Karena acuannya adalah undang-undang. Undang-undang terbaru adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini yang diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Kemudian MUI juga mengeluarkan fatwa tahun 8 2011. Basnas pun juga mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2018. Inilah amil. Maka amil di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 yang diperkuat dengan PP nomor 14 tahun 2014, amil itu adalah satu, ada yang diangkat oleh pemerintah yaitu BAS. Yang kita kenal dengan istilah Basnas, mulai dari nasional, mulai dari provinsi, mulai dari kabupaten, sampai nanti yang terbawah adalah ada yang namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat.
Selain bas, maka ada di Indonesia yang diperbolehkan dan dianggap amil adalah las. Kalau bas itu milik pemerintah, kalau las itu adalah swasta. Termasuk kita NU punya namanya Lazisnu. Nah, kalau las itu ada yang nasional, ada yang provinsi, nanti paling bawah ada namanya MPZ. Ini yang kemudian bisa menjadi amil. Maka kalau kita masjid, musola, dan kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi pengelola zakat fitrah, kalau ingin jadi amil, ayo daftar minimal menjadi MPZ. Nanti bisa menghubungi Lazisnu di daerah masing-masing untuk kemudian mendapatkan SK supaya menjadi amil yang sah dan hukumnya akan beda. Apa perbedaan amil dengan panitia zakat? Di buku saya pengantar lengkap zakat kontemporer dijelaskan ada 7. Bisa dibuka dari halaman 114. Satu perbedaannya, amil itu ada legalitas seperti yang sudah disebutkan. Panitia itu tidak punya legalitas ngangkat dewe. Panitia masjid diangkat dewe, dibubarno dewe. Itu bukan amil. Yang kedua, amil adalah pengganti atau wakil dari mustahik, sedangkan panitia itu wakil muzaki. Makanya karena itulah dalam hal menyalurkan zakat sendiri lebih utama dibandingkan menyerahkan kepada panitia. Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna tafriquhu binafsihi afdalu minat taukil bila khilafin li'annahu ala thiqatin min tafriqihi bi khilafil wakil. Kalau lembaga masjid, musola, lembaga pendidikan hanya sebatas panitia, maka saya menganjurkan lebih baik zakat disalurkan sendiri, kata Imam Nawawi. Kenapa? Kalau kita salurkan sendiri, kita bisa memastikan zakat kita benar. Tapi kalau kita lewat panitia yang bukan amil, kalau keliru, zakat kita belum selesai. Ini kata Imam Nawawi. Yang ketiga, karena amil adalah naib dari mustahik, maka zakat yang sudah diberikan ke amil pasti dianggap sah. Ini sebagaimana bisa kita baca dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi mengatakan begini, wa ala taqdiri khiyanatil wakil la yaskutul fardu anil malik li anna yadahu kayadi fama lam yasilil mal ilal mustahiqin la tabra dhimmatul malik bi khilafi daf'iha ilal imam fa idnahu bi mujarradi qabdihi taskutuz zakatu anil malik. Kalau kita menyerahkan ke panitia, yang panitia itu adalah wakil kita muzaki. Kalau panitianya keliru atau panitianya khianat, kata Imam Nawawi, la tabra dhimmatul malik, zakat saya belum sah. Jadi kalau sampai menyerahkan ke panitia masjid, belum amil, panitia musola, pendidikan, kok dia keliru, maka zakat kita tidak sah. Tapi kalau kita serahkan kepada amil, kata Imam Nawawi, fa innahu bi mujarradi qabdihi taskutuz zakah anil malik. Ketika kita menyerahkan, itu pasti sah dan zakat kita gugur. Perkara nanti amil itu keliru, itu urusannya amil, urusannya muzaki. Setelah menyelesaikan itu selesai. Maka bagi masjid yang sudah mendaftar nanti lewat Lazisnu, itu pasti zakat yang diserahkan oleh muzaki kepada amil itu pasti sah. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena zakat muzaki sudah dianggap sah jika sudah diserahkan pada amil, maka muzaki tidak wajib mengganti jika terjadi kekeliruan atau penyalahgunaan. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan begini, walau dafa'a ila sultan au naibihi kasai kafat an-niyah indah ay inda daf'i wa illam yanna as-sultan inda sarfi li'annahu naibul mustahiqin faddaf'u ilaihi kaddaf'i ilaihim walihada ajza'at wa intalifat indahu bi khilafil wakil. Ketika kita menyerahkan zakat kepada amil yang sah, masjid, musola, lembaga pendidikan yang sudah menjadi bagian MPZ Lazisnu, maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena dia wakilnya mustahik, maka ketika kita menyerahkan zakat kepada amil, itu sama dengan menyerahkan zakat kepada mustahik. Andaikan nanti keliru, andaikan nanti salah guna oleh amil, itu sudah bukan haknya orang-orang yang zakat karena dianggap sah. Yang kelima,
Karena statusnya wakil muzaki, panitia yang bukan amil tidak boleh mencampur. Ini yang sering terjadi. Biasanya di masjid, satu kampung itu mulai yang paling kaya sampai yang paling miskin bayar zakatnya ke masjid. Oleh panitia masjid dicampur. Setelah dicampur, dikembalikan kepada warga sekitar masjid. Maka yang terjadi adalah ada kemungkinan beras zakat yang sudah diberikan fakir miskin lewat panitia itu kembali kepada dirinya. Dan ini kalau dilakukan oleh panitia bukan amil bisa menjadikan zakatnya tidak sah. Nah, ini bahayanya. Dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan begini. Beliau mengatakan begini, wala yajuzu laka idza kanatiz zakatu fardhan 'alaika ay ya'uda ilaika minha syai'un. Kata Imam Syafi'i, kalau zakat sudah wajib, tidak boleh kembali kepadamu. Fa in addaita ma kana 'alaihi an tu'addiyahu wa in kunta 'asiyan law mana'tahu fa in qala fa in wallaitu ghairi. Ada orang yang tanya, lalu bagaimana dengan saya mengangkat orang? Saya memberikan kepada panitia, itu kan saya berarti mengangkat orang. Karena statusnya panitia itu adalah wakil saya, maka Imam Syafi'i mengatakan, qila idza kunta la takunu amilan ala ghairik lam yakun ghairuka amilan idza sta'maltahu anta. Kamu statusnya muzaki, bukan amil. Kamu gak berhak mengangkat orang sebagai amil. Maka kalau kamu menyerahkan kepada orang, itu sama dengan begini, saya nitip zakat ke Anda. Ternyata oleh orang yang saya pasrahi zakatnya dikembalikan ke saya. Itu kan sama dengan saya nggak bayar zakat karena kembali ke saya. Itu kalau dilakukan panitia yang bukan amil karena statusnya panitia adalah wakilnya muzaki. Ini yang sering terjadi dan ini sangat bahaya. Siapa yang nanggung dosanya? Maka ayo yang belum daftar masjid, musola dan lembaga-lembaga lain, ayo segera mendaftar untuk menjadi amil lewat lazisnu terdekat. Tapi kalau itu dilakukan amil, jangankan ada yang balik separuh, balik utuh, itu sah. Ini bisa kita baca dalam kitab Al-Bayan karangan Imam Al-Imrani. Dalam kitab Al-Bayan, fi madhab Imam Asy-Syafi'i, Al-Imrani mengatakan begini, fa in akhadhal imam min rajulin zakatahu wa kana dafi'u mustahiqqan li akhdhiz zakati fadafa'al imam ilahi zakatahu bi'ainihi ajza'ahu. Kalau ada orang bayar zakat kepada imam, kepada amil, ternyata kata amilnya, oh yang bayar zakat ini mustahik, dibandingkan saya repot-repot ngasih ke orang, tak kasihkan aja langsung ke sampeyan. Bi'ainihi, dikasihkan utuh. Ada orang bayar zakat 3 kilo. Oleh amil, karena dia dianggap mustahik, gak usah cari orang lain, tak balikan. Kata Imam Al-Imrani ajza'ahu, cukup dan sah. Jangankan separuh, utuh pun sah. Kenapa kata beliau? Li'anna dhimmatahu qad bari'at bitaslimiha ilal imam. Kata beliau, karena kewajiban muzaki itu menyerahkan kepada amil. Setelah diserahkan, maka bebas. Tanggung jawabnya selesai. Wa innama roja'at bisababin akhor. Ketika dia dapat, itu bukan zakat dia, tapi haknya dia sebagai mustahik, dia berhak mendapat. Kalau itu dilakukan oleh amil, itu sah. Yang terakhir, yang keenam, amil itu berhak mendapat bagian dari zakat karena termasuk mustahik. Nah, ini penting. Biasanya panitia-panitia yang ada di masjid itu yang jadi panitia mulai dari takmir yang paling sugih sampai yang paling miskin. Dan kadang-kadang panitia punya jatah. Dan jatahnya panitia kadang-kadang lebih besar. Masalahnya adalah kalau dia amil meskipun kaya, dia berhak atas nama amil. Tapi kalau panitia karena bukan amil, maka kalau panitia yang kaya masih ambil dana zakat, itu sama dengan mengambil haknya fakir miskin. Ini yang perlu hati-hati. Yang terakhir adalah kalau amil itu boleh mengambil biaya operasional, tapi panitia tidak boleh. Kepanitiaan zakat di masjid itu kan kadang-kadang butuh operasional. Kadang-kadang ada yang senang ngopi, ada yang senang makannya banyak, butuh kresek, butuh macam-macam. Dari mana operasional ini? Kalau ambil dari uang masjid tidak boleh, karena bukan maslahat masjid. Kalau ambil dari dana zakat juga tidak boleh. Tapi kalau amil itu boleh. Imam Asy-Syarbini dalam kitab Muhnil Muhtaj mengatakan begini,
tambihun haitsu jazan naqlu aw wajaba famu'natuhu 'alal malik. Kata Imam Asy-Syarbini, kalau zakat itu boleh dipindah atau mungkin wajib dipindah, maka biaya pemindahannya itu kewajiban malik, kewajiban muzaki, orang yang zakat. Naam, in qabadahu sa'i minal malik famu'natun naqli min maliz zakah. Qalahul Adhra'i. Tapi kalau itu dilakukan oleh amil dan amil butuh operasional termasuk pemindahan, maka kata Imam Asy-Syarbini ini biaya operasionalnya bisa diambilkan dari dana zakat. Maka ayo, mumpung sekarang awal-awal Ramadan, kita bisa yang belum daftar menjadi amil, ayo segera daftar supaya nanti kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan zakat fitrah yang berakibat fatal itu sudah terselesaikan, tidak menjadi tanggung jawab dosa kita bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.